Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini yang insya Allah saya Ine dengan rekan saya yaitu teman saya yang bernama Nida Khairani akan mempresentasikan pengaruh lingkungan terhadap peserta didik. Dan yang saya hormati juga kepada dosen pengampuh dan teman-teman seperjuangan saya yang insya Allah saya akan membahas pengaruh lingkungan terhadap peserta didik. Apa yang dimaksud dengan pendidik? Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan membentuk latihan atau suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam sebuah tujuan untuk mengubah tingkah laku manusia secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pelajaran dan pelatihan. Pendidikan itu sendiri memiliki misi atau amat mendasar yaitu membentuk manusia supaya memiliki akhlak mulia sebagai indeks atau utama. Karena bangsa Indonesia mencita-citakan agar akhlak mulia menjadi bagian dari karakter nasional. Ada nilai-nilai dalam pendidikan karakter, dan yang harus kalian tahu sendiri, karakter ini ialah perilaku nilai manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau di dalam Islam itu pendidikan karakter disebut dengan moral atau akhlak. Akhlak itu telah ada sejak zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, di mana pada zaman itu bangsa Arab masih menjadi bangsa yang biadab, jahiliyah, dan yang tidak berbudaya. Lalu dalam pandangan Islam, inilah dibangun kembali pondasi moralitas peserta didik dalam pendidikan Islam agar tumbuh menjadi manusia yang mulia, manusia yang memberi manfaat bagi makhluknya, yaitu menjadi ibadur rahman yang selalu berperan dalam kemajuan sebagaimana fungsinya sebagai khalifah fil ard. Siapa saja orang-orang yang berpengaruh dalam lingkungan peserta didik? Poin pertama yaitu peran keluarga. Keluarga adalah lingkungan awal dan terdekat anak pada masa tumbuh kembangnya. Sementara orang tua menjadi teladan pertamanya. Untuk itu, orang tua harus menjaga sikap karakter itu yang akan diturunkan oleh anak. Peran orang tua dalam mewujudkan kepribadian anak. Poin pertama yaitu kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Poin kedua, orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak. Poin ketiga, saling menghormati antara kedua orang tua dan anak-anak. Poin keempat, mewujudkan kepercayaan. Dan poin terakhir ialah mengadakan kumpulan dan rapat keluarga atau kedua orang tua dan anak. Yang kedua ada peran sekolah. Sekolah sendiri adalah lembaga yang mengusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai value oriented enterprise, sehingga kita sering mendengar anak mengatakan pada orang tuanya itu seperti ma, pa, lalu seperti kepada bu guru, pak guru, begini loh, bukan yang begitu. Dan ini menunjukkan bahwa pengaruh sekolah sangat besar dalam membentuk pola pikir karakter anak. Perilaku yang dapat diterapkan di sekolah membiasakan siswa berbudaya salam, sapa dan senyum, menyapa teman, satpam, menjual kantin, dan lain-lain yang ada di sekolah. Lalu menyapa dengan sopan tamu yang datang ke sekolah, membiasakan siswa berbicara dengan bahasa yang baik dan santun, dan mendidik siswa duduk dengan sopan di kelas. Peran masyarakat. Peranan serta masyarakat atau PSM dalam pendidikan memang sangat erat sekali berkaitan dengan pengubahan cara pandang masyarakat. Cara pandang masyarakat terhadap pendidikan akan tetapi apabila tidak dimulai
dan dilakukan dengan sekarang. Kapan rasa memiliki kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dengan tingkatan maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan. Perilaku yang dapat diterapkan oleh masyarakat yaitu membiasakan gotong royong, misalnya memberikan halaman rumah masing-masing, membersihkan seluruh air, menanami pekarangan rumah, dan menegur anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Lalu dari pembahasan tentang orang-orang yang berpengaruh dalam lingkungan peserta didik, dengan kesimpulan saya ambil yaitu penguatan pendidikan moral ataupun pendidikan karakter yang ada dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisisnya moral yang sudah melanda di negara kita. Krisis tersebut berupa banyaknya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan terhadap anak-anak dan remaja, pencurian remaja, kejahatan terhadap teman, kebiasaan menyontek, pornografi, penyalahan obat-obatan, dan perusakan milik orang lain yang telah menjadi masalah sosial sehingga pada saat ini belum bisa diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa sangat pentingnya dalam karakter pada pendidikan. Dan beberapa madrasah yang memanfaatkan peluang-peluang belajar di luar kelas sebagai wahana pengembangan pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler muncul sebagai keunggulan tersendiri yang pada gilirannya melahirkan kredibilitas tersendiri bagi lembaga. Tidak jarang kita dengar alasan-alasan orang tua dalam memilih sekolah sebagai tempat belajar anaknya atas dasar pertimbangan mereka terhadap sejumlah kegiatan di luar kegiatan tatap muka di kelas. Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler dapat dikembangkan dan beragam cara sebagai media pendidikan karakter. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.